Bab 41. Kakakmu, sihir macam apa yang kamu gunakan? Zuo Yuze merasa ngeri. Beberapa saat yang lalu, pria yang berdiri di depannya tiba-tiba muncul di sampingnya dalam sekejap. Apakah dia memindahkan dirinya sendiri sejauh lebih dari 10 meter? Dia seperti hantu yang menakutkan, dan begitu saja, semua pengetahuan dan pemahaman yang dia miliki tentang dunia ini menjadi kacau balau. Komandan Zuo, apakah kamu bersenang-senang memukulku sebelumnya? Xiao Luo mengejek dengan nada dingin. Seketika tangannya terangkat, dan dia memberikan tamparan pedas ke wajah Zuo Yuze. Tamparan, pukulan itu cukup untuk merontokkan salah satu gigi Zuo Yuze, menyebabkan darah berceceran dari mulutnya. Kekuatan tamparan itu membuatnya berputar setengah putaran sebelum dia terjatuh ke tanah. Merasakan sakit yang membakar di wajahnya, Zuo Yuze menjerit. Meskipun dalam kesusahan, dia tetap tegar, berusaha mempertahankan kebanggaan dan otoritas sebagai seorang komandan. Aku akan memastikan kamu membayar atas apa yang telah kamu lakukan hari ini, dan aku akan memastikan kamu, geramnya. Pernahkah Anda mendengar tentang Kementerian Keamanan Negara? Xiao Luo segera memotongnya. Matanya yang tajam dan dingin tampak seperti sedang menatap seseorang yang hampir mati. Kementerian Keamanan Negara, apakah yang dia maksud adalah NSA? Mata Zuo Yuze terbuka lebar. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang departemen khusus ini? Dia mendengar bahwa semua orang di sana sangat kompeten dan mereka memiliki petarung terbaik di negaranya. Lupakan polisi, bahkan mereka yang berada di militer hanya berada di urutan kedua setelah NSA. Ekspresi ngeri terlihat di wajah Zuo Yuze. Kamu dari NSA. Dia bertanya sambil gemetar. Bagaimana menurutmu? Jawab Xiao Luo. Seringai yang tampak menyeramkan terbentuk dari sudut mulutnya. Hah, Zuo Yuze tersentak kaget dan kesulitan menelan ludahnya. Dia berbalik dan menatap adiknya, Zuo Wei, dengan tatapan menuduh. Kau benar-benar telah membuatku berada dalam masalah besar kali ini, sialnya, aku baru saja mendarat di sarang lebah, pikirnya. Dia segera tersenyum gugup dan berkata, saudaraku, kamu salah satu dari kami. Tidak masalah apakah itu NSA atau Komando Wilayah Militer Siahai. Kami berdua berada di bawah yurisdiksi pusat, jadi kami semua adalah bagian dari organisasi yang sama. Sepertinya aku gagal menyadari bahwa kami adalah bagian dari keluarga yang sama, kami adalah bagian dari keluarga yang sama, namun kami tidak mengenali satu sama lain, itu saja. Hahaha. Tawanya yang canggung terdengar canggung, dan Xiao Luo terus menatapnya dengan acuh tak acuh tanpa ekspresi di wajahnya. Keluarga yang sama, Xiao Luo mencibir, kamu benar-benar pandai menarik perhatian. Pantas saja Anda memegang peringkat ini di usia yang begitu muda. Tapi aku minta maaf untuk mengatakan ini, kalian berdua harus mati hari ini. Sudah cukup lama sejak dia memiliki keinginan untuk membunuh seseorang, tapi bukan berarti dia tidak bisa membunuh mereka. Baik Zuo Yuze maupun Zuo Wei telah melakukan beberapa kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Yang pertama adalah mengancamnya dengan menggunakan suli sebagai pengungkit, dan yang kedua adalah menamparkan wajahnya. Dia berbalik menghadap Zuo Wei dan langsung melemparkannya sebagai sahabat karib. Bagaikan angin kencang yang meniup seikat dedaunan dan secepat kilat. POW, Zuo Wei terpesona, terbang di udara seperti tertabrak kereta api yang sedang berjalan. Perutnya mulai mual, dan dia tiba-tiba tidak bisa mengendalikan isi perutnya. Zuo Wei menjerit kesakitan saat dia melayang di udara agak jauh, pikirannya bingung dan bertanya-tanya di mana dia berada. Dan ketika dia melihat ke bawah, Zuo Wei terkejut, diliputi ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, karena dia sedang menuju ke tepi tebing tak berdasar. Oh tidak, ini sudah berakhir. Kata-kata itu terlintas di kepalanya. Terdengar jeritan putus asa saat dia terjatuh dari tepi tebing, tangisan kesedihannya menghilang hingga bunyi gedebuk yang memuakkan mengakhirinya sekitar 3 hingga 4 detik kemudian. Itu adalah granit keras di dasar tebing, dan tidak perlu menebak-nebak. Zuo Wei sekarang menjadi tumpukan daging dan tulang yang berdarah. Meskipun mereka bersaudara, dalam menghadapi kematian dan nasib buruk karena bertemu dengan pembunuh mengerikan seperti Xiao Luo, Zuo Yuze meringkuk ketakutan. Saya rasa saya telah memberikan bantuan besar kepada kalian berdua dengan menjadikan tempat ini sebagai kuburan Anda, kata Xiao Luo. Dia menghela nafas sambil mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan sekitar Wild Wolf Mountain. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah komandan seluruh wilayah militer ini. Anda tidak berhak melakukan ini hanya karena Anda dari NSA. Jika kamu menyentuhku, pihak berwenang akan menghukummu. Xiao Luo melotot dengan niat membunuh, dan itu menyebabkan tubuh Zuo Yuze gemetar ketakutan. Dia tidak lagi merasakan sakit yang menyengat di wajahnya yang bengkak. Xiao Luo mengangkat tangannya, dan saat dia mengulurkan kelima jarinya, sebuah senapan serbu langsung terbang ke tangannya. Dia berbalik dan membidik. Zuo Yuze hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Xiao Luo menarik pelatuknya. Ratatat. Senapan serbu berada dalam mode otomatis dan mengeluarkan rentetan tembakan terus-menerus. Xiao Luo mengosongkan seluruh klip, dan ketika pengambilan gambar berhenti, yang tersisa dari Zuo Yuze hanyalah setumpuk daging tumbuk. Bahkan tidak mungkin lagi membedakan antara daging dan tulang. Melihat sisa-sisa tubuh Zuo Yuze, yang sekarang berserakan, Xiao Luo menarik napas dalam-dalam. Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, dia berkata, aku sudah membunuhmu, tapi terus kenapa? Seperti menendang kaleng, dia menghampiri dan menendang tumpukan daging dan tulang dari tebing. Itu telah menjadi tempat pemakaman Zuo bersaudara. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Xiao Luo mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ji Xiying, menjelaskan seluruh situasi yang terjadi. Tan, Xiao Luo, aku akan melaporkannya kepada atasan dan mengirim orang ke sana untuk membereskannya. Menyelidiki pejabat senior yang korup adalah salah satu peran inti NSA untuk memastikan keamanan negara. Zuo Yuze sudah cukup lama masuk daftar hitam kami. Dia telah menggunakan otoritasnya, menggelapkan dana militer, dan secara pribadi mendapatkan izin kepemilikan senjata untuk adik laki-lakinya, Zuo Wei. Alasan kenapa kami tidak pernah mengambil tindakan sebelumnya adalah karena orang-orang yang ada di belakangnya, tapi karena Tuan Xiao Luo sudah menjaganya, sudah waktunya kita menjaga pendukungnya juga, kata Ji Xiying. Orang-orang di belakangnya, Xiao Luo berkata dengan curiga, apakah itu pejabat senior? Ya, itu keluarga Bai dari Jing Cheng. Dia adalah menantu dari keluarga Bai. Ada wakil pejabat nasional dari keluarga Bai yang berdiri sejajar dengan direktur kami. Pengaruh yang kuat, ya, tapi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, Tuan Xiao Luo. Direktur kami akan bernegosiasi dengan keluarga Bai. Saya yakin dengan semua hal terkenal yang telah dilakukan Zuo Yuze, keluarga Bai akan lebih memilih untuk tetap berhubungan baik dengan kami. Baiklah, mengerti. Xiao Luo menganggukkan kepalanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Zuo Yuze bisa dipromosikan begitu cepat dan mengapa Zuo Wei bisa dengan bebas mengekspos kehidupan pribadi begitu banyak selebriti tanpa dampak apapun. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka karena dukungannya dari keluarga Bai. Baiklah, tolong beritahu direktur bahwa putri bungsunya ada di Siahai sekarang, dan dia bersamaku.
Mengerti, jawab Ji Xing. Xiao Luo menyadari bahwa percakapannya dengannya terdengar agak dingin. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan penerjemah online yang tidak memiliki emosi. Apakah ada yang salah denganmu? Saya melakukan tugas saya sebagai penghubung. Mengapa Tuan Xiao Luo menanyakan pertanyaan seperti itu kepadaku? Kata Ji Xing. Dia terdengar dingin, sebenarnya, dia seperti orang asing. Xiao Luo bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa, dan dia tahu akar masalahnya. Saya pikir kita perlu melakukan pembicaraan yang baik. Aku akan pergi dan menemuimu ketika aku punya waktu, katanya. Ji Xing terdiam beberapa saat, dan setelah setengah hari, dia menjawab dengan satu kata, oke. Lalu dia meletakkan teleponnya. Xiao Luo mengerutkan alisnya dan merasa sedikit tertekan. Dia memiliki perasaan campur aduk tentang perasaannya terhadap Ji Xing. Xiao Luo, bagaimana kita harus menghadapi keduanya? Gu Qiansui bertanya saat dia masuk ke apartemen Su Li di Crescent Bay. Zuo Yuze telah mengirim 2 tentaranya, tetapi Gu Qiansui telah menjatuhkan mereka dan membuat mereka terpojok. Su Li dan Shen Qingyan sangat terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Gu Qiansui yang mungil dan berpenampilan imut bisa menghadapi 2 pria berotot secepat itu. Selain itu, dia sangat kuat, dan dengan masing-masing tangannya, dia melemparkan kedua pria kekar itu dan membuat mereka jatuh ke sudut. Jika mereka tidak menyaksikannya secara langsung, mereka tidak akan pernah percaya bahwa dia bisa melakukan itu. Aku akan membuangnya nanti, kata Xiao Luo sambil tersenyum. Gu Qiansui tidak pernah mengecewakannya. Kembali ke Jiang Cheng, dia bertanggung jawab atas keselamatan adik perempuan dan ipar laki-lakinya. Apakah kamu terluka? Su Li bertanya. Dia menatap Xiao Luo dengan mata penuh perhatian. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku baik-baik saja. Su Li bertanya lagi, apakah itu Zuo Wei? Yuk, tapi aku sudah menyelesaikan masalahnya, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi, kata Xiao Luo sambil tersenyum. Xiao Luo membuang 2 tentara yang masuk ke apartemen Su Li di pinggir jalan di luar Crescent Bay. Selain Zuo Yuze dan Zuo Wei, dia tidak membunuh satupun tentara yang datang bersama mereka. Kemudian, Xiao Luo dan Gu Qiansui pergi ke kota sambil berjanji akan menunjukkan pemandangan itu padanya. Atraksi utama di Xiahai adalah tembok kota tua, jalan kaca, dan taman hiburan, di antara banyak situs populer lainnya. Kota kabupaten ini juga memiliki beberapa tempat indah yang diberi peringkat bintang 5. Xiao Luo menghabiskan 3 hari berikutnya menemani Gu Qiansui dan mengajaknya bersenang-senang. Dia belajar cara menggunakan ponsel untuk mengambil gambar, dan di banyak tempat yang menurutnya indah, dia memastikan untuk berfoto dengan Xiao Luo sebagai kenang-kenangan. Gu Qiansui mencoba berbagai pose saat mengambil foto selfie. Di beberapa bagian, dia mencibir bibirnya, sementara di bagian lain, dia menampilkan beberapa wajah jelek atau memamerkan gigi putihnya. Dia memastikan untuk mengambil semuanya terlepas dari apakah itu terlihat anggun atau konyol. Dia mengambil sekitar 500 foto dirinya dan Xiao Luo di ponselnya hanya dalam 3 hari. Xiao Luo, kenapa kamu memasang ekspresi yang sama di setiap gambar? Gu Qiansui bertanya, bingung setelah melihat semua foto di galerinya. Di sebelahnya, Xiao Luo tampak seperti bagian dari latar belakang dan memiliki tampilan yang tidak berubah di setiap bidikan. Xiao Luo tertawa canggung dan berkata, saya tidak terlalu yakin tentang bagaimana seharusnya penampilan saya saat mengambil gambar. Akan selalu ada orang seperti itu di dunia ini yang merasa tidak nyaman memotret. Mereka akan selalu memiliki ekspresi dan raut wajah yang sama di setiap pengambilan gambar, dan Xiao Luo adalah salah satunya. Biarkan aku mengajarimu. Gu Qiansui menyiapkan tongkat selfie. Dia membuat gerakan gunting dengan tangannya, mencibir bibirnya, yang membuatnya terlihat manis dan kurang ajar. Terutama karena dia memiliki ekspresi yang terlihat dingin, pada awalnya, dia terlihat lebih cantik setelah memasang ekspresi ini untuk foto ini. Xiao Luo tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kamu yakin ingin aku memasang ekspresi seperti ini? Gu Qiansui menganggukkan kepalanya dan berkata, iya. Dari mana kamu mempelajarinya? Xiao Luo tercengang. Banyak gadis di internet yang memotret seperti ini. Saya pikir semuanya terlihat cukup bagus, kata Gu Qiansui tanpa basa-basi. Sepertinya masyarakat adalah wadah yang sedang sekarat, dan perlahan-lahan memberikan warna pada generasi muda. Dulu kamu hanyalah selembar kertas putih. Xiao Luo mengangkat alisnya sedikit. Karena dia keluar untuk bersenang-senang, sebaiknya dia melakukan apa yang dia katakan, pikirnya. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak terlalu banyak orang sebelum mencibir bibirnya seperti yang dilakukan Gu Qiansui dan menunjukkan gerakan tangan gunting. Kali ini, Gu Qiansui tertawa. Matanya berbentuk seperti bulan sabit, dan dia menutup mulutnya saat dia tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Cepat ambil fotonya. Xiao Luo menangis, mendesaknya. Dia tidak ingin bertahan dalam pose ini terlalu lama, itu sudah pasti. Gu Qiansui menggelengkan kepalanya dan tersenyum nakal. Aku hanya menggodamu. Ekspresi ini jelas tidak cocok untukmu, tapi kamu tetap terlihat cantik dengan ekspresi ini, katanya. Xiao Luo tiba-tiba merasa malu. Seolah-olah angin musim gugur baru saja menyapu dedaunan yang berguguran. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mempelajari dan memasang ekspresi ini, tetapi ternyata dia hanya menggodanya. Dia menggunakan jarinya, menjentikkan dahi Gu Qiansui, dan berkata, ini adalah hukuman kecil untukmu. Tuanku akan menghukumku begitu saja setiap kali aku melakukan kesalahan, kata Gu Qiansui. Tuanmu juga akan menjentikkan dahimu. Xiao Luo menganggap ini kedengarannya agak aneh, dan di kepalanya, dia membayangkan seorang lelaki tua yang eksentrik dan kotor. Gu Qiansui menganggukkan kepalanya, jentikan dahi tuanku jauh lebih kuat daripada milikmu. Itu sangat menyakitkan. Mungkin tuanmu sangat mencintaimu, Xiao Luo memberikan alasan untuk lelaki tua Tianshan itu. Memang benar tuan sangat mencintaiku. Ketika kami biasa mandi air panas di puncak Tianshan, guru sering mentransfer energi internal kepada saya, kata Gu Qiansui, mengenang hari-hari yang biasa dia habiskan di Tianshan. Apa, mandi air panas bersama? Xiao Luo tidak lagi yakin tentang ini. Seorang lelaki tua kotor dan seorang gadis muda sedang mandi air panas bersama, apakah Anda yakin itu adalah tuannya dan bukan binatang tua yang licik? Dia bertanya, apakah ayah atau saudara perempuanmu mengetahui fakta bahwa kamu biasa mandi air panas bersama tuanmu? Tidak, mereka tidak mengetahuinya, kata Gu Qiansui. Saya pikir lebih baik Anda memberitahu mereka tentang hal itu. Mengapa? Karena menurutku sangat tidak pantas bagimu dan tuanmu untuk mandi air panas bersama. Coba pikirkan, kalian berdua telanjang. Pernahkah Anda merasa malu atau malu sama sekali? Awalnya sedikit, tapi setelahnya baik-baik saja, jawab Gu Qiansui jujur. Xiao Luo sedang sakit kepala sekarang. Ini terdengar sangat konyol baginya. Dia mengambil keputusan dan memutuskan bahwa dia akan memberitahu Gu Zhangwo tentang hal ini. Orang tua Tianshan itu jelas tidak lebih dari orang tua mesum.
Tuanku juga sangat suka merias wajah berwarna merah, meskipun usianya sudah 72 tahun, namun usia tidak pernah meninggalkan bekas di wajahnya dan dia tidak terlihat tua sama sekali. Dia terlihat sangat cantik setiap kali dia memakai riasan merah, kata Gu Qiansui, mengingat riasan yang biasa dipakai majikannya di wajahnya. Mengenakan riasan merah, kepala Xiao Luo akhirnya jernih sekarang, dan dia bertanya, apakah tuanmu laki-laki atau perempuan? Setelah mendengar itu, Gu Qiansui menatap dengan marah ke arah Xiao Luo seolah-olah sedang melihat orang idiot, dan dia berkata, tentu saja, dia seorang wanita. Pria tua Tianshan itu seorang wanita. Xiao Luo kaget. Hamif, aku tidak pernah mengatakan tuanku laki-laki, kata Gu Qiansui sambil mencibir bibirnya. Kesalahanku, akulah yang terlalu memikirkan masalah ini. Xiao Luo menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung. Dialah yang awalnya mengira lelaki tua Tianshan itu laki-laki. Tidak heran Gu Zhangguo bahkan tidak khawatir meninggalkan putri bungsunya yang cantik di Tianshan dan tidak pernah bertanya apakah mereka mandi air panas bersama. Tuanku berkata bahwa sumber air panas di puncak Tianshan terbentuk secara alami. Sering mandi di sana baik untuk tubuh. Xiao Luo, kapan kamu punya waktu? Saya bisa membawa Anda ke Tianshan dan Anda bisa mandi air panas di sana. Gu Qiansui memandang Xiao Luo dan mengatakan ini dengan suara yang manis. Apakah gadis ini sama sekali tidak mengambil tindakan pencegahan terhadapnya? Xiao Luo tidak bisa menjelaskan apa yang dia rasakan saat ini. Dia tidak layak atas perlakuan luar biasa yang dia terima dari gadis muda anggun ini. Pernahkah gurumu mengajarimu bahwa kamu harus menjaga jarak saat bersama seorang pria? Dia melakukannya. Gu Qiansui menganggukkan kepalanya lalu berkata, tapi kamu tidak sama. Xiao Luo tersenyum pahit. Dia sudah cukup bermasalah dengan kenyataan bahwa dia terjebak di antara Su Li dan Ji Xiying. Sekarang ada gadis ini juga. Rasanya jika dia tidak menangani ini dengan benar, seluruh dunianya akan hancur di hadapannya. Halo, nona muda yang cantik, bisakah Anda memotret saya dan istri saya? Pada saat itu, sebuah suara sopan membuyarkan pikirannya. Itu adalah seorang pria dengan kemeja biru dan celana panjang hitam. Kesan pertama yang diberikan pria ini adalah dirinya bersih, rapi, dan cerah. Dia meminta bantuan Gu Qiansui dan memegang ponsel Apple. Gu Qiansui memandang Xiao Luo, mencari pendapat Xiao Luo. Tidak apa-apa, kamu hanya memotretnya, tidak apa-apa, kata Xiao Luo. Baiklah, Gu Qiansui kemudian mengambil telepon dan setuju untuk mengambil fotonya untuk mereka. Terima kasih. Pria itu tersenyum dan berbalik untuk berjalan menuju istrinya. Istrinya sedang berdiri di depan sebuah ukiran kayu besar. Setelah melihatnya berjalan ke arahnya, dia memeluk lengannya dengan penuh kasih sayang, dan dengan penuh kasih sayang menyandarkan kepalanya di bahunya. Rambut hitam panjangnya menutupi bahunya. Kulit putihnya sehalus telur yang baru saja dikupas kulitnya. Matanya yang besar berkedip seolah bisa berbicara, menonjolkan bibir kecilnya yang merah dan kulitnya yang putih. Sosoknya cantik, pinggangnya ramping, dan aura keanggunannya terlihat. Setelah melihat istri pria itu, kepala Xiao Luo terasa seperti baru saja meledak. Tiba-tiba dia linglung, karena itu bukan sembarang gadis sembarangan. Gadis itulah yang meninggalkan bekas luka dalam di hatinya yang tidak akan pernah dia hapus, dia adalah Sun Yu. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bertemu seseorang itu lagi, dia tiba-tiba muncul tepat di depannya dan membuatnya benar-benar lengah. Xiao Luo tertegun dan terpaku di tempatnya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan menatap pasangan penuh kasih yang berdiri tepat di depan ukiran kayu. Sang suami adalah pria yang tampan, dan istrinya, tidak diragukan lagi, secantik bunga yang sedang mekar. Tangan kanan pria itu dan tangan kiri Sun Yu saling terkait, dan dia dengan penuh kasih menyandarkan kepalanya ke bahu pria itu, tersenyum saat mereka melihat ke kamera. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia sudah menikah? Kedua pertanyaan itu tiba-tiba muncul di kepala Xiao Luo. Dia memandang Sun Yu, sedikit lebih berisi dari sebelumnya, yang membuatnya terlihat jauh lebih cantik sekarang. Untuk sesaat, Xiao Luo tidak bisa sadar. Gu Qiansui mengambil foto mereka dengan sangat cepat, lalu mereka berdua berjalan mendekat untuk melihat foto yang baru saja diambilnya dan tampak cukup bersemangat. Wow, fotonya bagus sekali, kata Sun Yu sambil tersenyum saat melihat gambar di telepon. Dia menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Pria itu pun senang dengan gambar itu. Dia memandang Gu Qiansui dan berkata, terima kasih, Nona. Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, Gu Qiansui menjawab dengan memem dan berjalan kembali ke arah Xiao Luo setelah mengembalikan telepon ke pria itu. Sayang, ayo pergi ke sana, menurutku pemandangan di sana lebih bagus daripada pemandangan di sini, kata Sun Yu sambil menunjuk ke arah yang dia maksud adalah jarak jauh. Tentu, apapun yang kamu katakan. Ini bulan madu kita, kemanapun kamu ingin pergi, aku akan pergi bersamamu, kata pria itu sambil menatapnya dengan penuh kasih sayang. Sun Yu, dengan senyum bahagia di wajahnya, meraih bahu pria itu dan berkata, Yun Feng, kamu yang terbaik. Mereka berdua berjalan melewati Xiao Luo, dan untuk sopan santun, pria itu menganggukkan kepalanya saat dia berjalan melewatinya. Mata Sun Yu tertuju pada Xiao Luo sedikit lebih lama, dan bahkan setelah beberapa jarak, dia terus berbalik dan melihat ke belakang berulang kali setelah setiap langkah. Ada apa, sayang? Pria itu tahu ada sesuatu yang salah dan mau tidak mau bertanya. Yun Feng, aku tidak tahu kenapa, tapi pria itu terlihat sangat familiar karena suatu alasan. Sepertinya aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya, kata Sun Yu. Pria itu memandang Xiao Luo lagi, menepuk pundaknya, tersenyum, dan berkata, mungkin ini bukan pertama kalinya dan kami pernah bertemu mereka di tempat atraksi lain sebelumnya. Hanya saja saat itu kami tidak terlalu memikirkannya, jadi itu sebabnya menurutmu dia terlihat familiar bagimu. Tidak, rasanya seperti dia adalah orang yang sangat akrab namun pada saat yang sama dia merasa sangat jauh. Aku sering bermimpi tentang seseorang, tapi dalam mimpiku, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan baik. Saya punya firasat kuat bahwa dialah pria yang sering saya impikan, kata Sun Yu. Dia begitu akrab sehingga terasa aneh. Saya merasa Anda pasti sedang membayangkan sesuatu. Jangan terlalu banyak berpikir. Kita sedang berbulan madu, lebih penting bersenang-senang dan bahagia. Singkirkan saja semua perasaan negatif ini untuk saat ini, oke? Kata pria itu, menghiburnya. Sun Yu menganggukkan kepalanya, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi, kita pergi ke sana, pria itu memegang tangannya erat-erat. Xiao Luo memperhatikan pasangan itu berjalan semakin jauh sampai mereka benar-benar menghilang dari pandangannya. Dia kemudian berbalik dan memasang senyum tulus di wajahnya. Sun Yu telah memperoleh kehidupan baru dan menerima kebahagiaan yang pantas diterimanya. Dia dengan tulus bahagia untuknya. Sorot matamu sungguh aneh, kata Gu Qiansui, menatap Xiao Luo dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang besar. Xiao Luo tersenyum kecil dan berkata, apakah kamu masih ingat bahwa aku pernah bercerita tentang gadis ini?
Orang yang melompat dari gedung 10 lantai. Gadis yang memilih untuk mengakhiri hidupnya, kata Gu Qiansui sambil mengerutkan alisnya. Ya, aku sudah bertemu dengannya lagi, tapi dia tidak ingat lagi siapa aku. Dia telah benar-benar melupakan semua hal yang terjadi di Jiangcheng dan sekarang menjalani kehidupan baru. Dia akhirnya menemukan kebahagiaan yang pantas dia dapatkan, kata Xiao Luo sambil tersenyum. Gu Qiansui tidak mengatakan apapun. Dia sedikit terkejut, dan dia melihat ke arah pasangan itu. Gu Qiansui tidak akan pernah membayangkan bahwa gadis yang diceritakan Xiao Luo kepadanya tiba-tiba muncul berdiri tepat di depannya, dalam keadaan sehat dan hidup. Ayo pergi, saatnya kita kembali. Kakakmu ada di sini untuk menjemputmu, kata Xiao Luo sambil menghela nafas. Saat itu sudah sekitar jam 8 malam ketika mereka berkendara dari tempat indah di kota kabupaten kembali ke Crescent Bay di Xiahai. Sebuah SUV hitam sudah berada di pintu masuk Crescent Bay. Pintu mobil terbuka segera setelah mereka melihat Xiao Luo dan Gu Qiansui melangkah mendekat. Gu Qianlin, dengan kaos berwarna hitam, celana kropet denim, dan sepasang sepatu bot polisi, berjalan mendekat dengan agresif, dan dia sangat marah. Jingan, dia merengut pada Xiao Luo dan mengertakkan gigi. Dia mengepalkan tinjunya dan segera melayangkan pukulan ke wajah Xiao Luo. Xiao Luo membuka telapak tangannya dan menghentikannya tanpa banyak kesulitan. Petugas Gu, apa yang ingin kamu lakukan? Dia menangis. Apa yang aku coba lakukan? Gu Qianlin tertawa meskipun dia marah dan berkata, di mana kamu menculik adik perempuanku beberapa hari terakhir ini? Harap perhatikan kata-kata yang Anda gunakan. Saya rasa kata penculikan tidak tepat di sini. Xiao Luo sangat membenci wanita ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah saudara perempuan Gu Qiansui, dia pasti sudah memberinya pelajaran hanya dengan tindakannya yang mengepalkan tinjunya dan mencoba meninjunya. Kakak, akulah yang meminta Xiao Luo mengajakku jalan-jalan, kata Gu Qiansui, membela dirinya. Gu Qianlin menggunakan seluruh kekuatannya dan mendorong tangan Xiao Luo. Berapa kali saya harus mengingatkan Anda, orang ini tidak sama dengan kita. Dia seorang pembunuh, apakah kamu tidak mengerti bahwa orang muda dipengaruhi oleh lingkungannya dan orang-orang yang bergaul dengannya? Dia berteriak, lagi pula, kamu perempuan. Datang ke sini dari jarak ribuan mil dan tinggal di apartemen yang sama dengan pria lain, apakah Anda tidak khawatir dia akan memanfaatkan Anda? Kenapa kamu begitu bodoh dan bodoh? Gu Qiansui tidak mengatakan apapun dan tetap menundukkan kepalanya. Meskipun dia mungkin lebih terampil daripada Gu Qianlin, kakak perempuannya adalah orang yang sangat penting dalam hidupnya. Dia seperti ibu bagi Gu Qiansui, dan dia selalu mendengarkan apapun yang dikatakan kakaknya. Karena kamu sudah tahu kalau aku seorang pembunuh, sebaiknya kamu berhati-hati dengan apa yang kamu lakukan saat berada di depanku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Xiao Luo mencibir, menatapnya dengan dingin. Gu Qianlin bisa merasakan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Apakah dia benar-benar tidak takut pada Xiao Luo? Tidak, dia ketakutan. Dia tidak akan pernah melupakan adegan di tempat parkir bawah tanah di mana Xiao Luo membunuh direktur rumah sakit tepat di depannya. Itu sangat kejam dan penuh darah, bahkan ketika dia memikirkannya sekarang, dia masih dapat mengingatnya dengan jelas seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Ini antara aku dan adik perempuanku, ini tidak ada hubungannya denganmu, katanya. Gu Qianlin, sebaiknya kamu berhenti berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Aku hanya menoleransimu karena Gu Qiansui, jadi sebaiknya kamu berhenti memamerkan sikap seperti itu di depanku mulai sekarang dan seterusnya. Jangan tunjukkan padaku wajah seperti apa yang akan kamu tunjukkan pada bawahanmu. Aku kesal saat melihatnya. Aku akan pastikan kamu menyesalinya, Xiao Luo memperingatkannya. Anda, Gu Qianlin sangat marah tetapi tidak berani mengatakan apapun lagi. Hei, jangan sombong. Saya sudah menjadi polisi di Xiahai selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah bertemu gangster yang sombong seperti Anda. Tiba-tiba, orang lain keluar dari SUV hitam itu. Itu adalah seorang pria. Dia sangat tinggi, sekitar 1,8 meter, dan memiliki tubuh berotot juga. Pria itu berjalan dengan angkuh dan berkata, petugas Gu, seharusnya tidak ada masalah jika menangkap orang ini di sini hanya karena dia mengancam dan mengintimidasi seorang petugas polisi, bukan? Seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, Xiao Luo menatapnya dan bertanya, siapa kamu? Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa saya, tetapi hanya berdasarkan fakta bahwa Anda mengancam dan mengintimidasi petugas polisi, saya berhak menangkap Anda. Pria berotot itu berkata sambil tersenyum, dan kemudian dengan terampil menahan tangan Xiao Luo dengan borgol. Berat, kamu ditahan, aku ingin kamu kembali bersama kami. Xiao Luo tertegun, lalu tersenyum pada Gu Qianlin dan berkata, petugas Gu, apakah kamu yakin dia tidak sekompeten kelihatannya? Apakah dia baru saja mengatakan bahwa saya tidak kompeten? Pria berotot itu merasa sangat tersinggung, karena dia adalah ketua tim reserse kriminal di Mabes Polri Xiahai. Dia lulus dari akademi kepolisian yang sama dengan Gu Qianlin, dan itulah sebabnya dia memanggilnya untuk membantunya. Dia tidak mengenal kota Xiahai dan membutuhkan pemandu lokal. Meskipun dia telah menikah selama beberapa waktu dan tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas terhadap Gu Qianlin, dia masih berusaha lebih keras dari biasanya untuk membuatnya terkesan. Dia ingin memberitahu dia bahwa dia adalah seseorang di Xiahai yang memiliki reputasi dan kekuasaan. Namun ia kesal karena pemuda yang baru saja ditangkapnya tidak merasa terancam atau menyesal, bahkan berbicara kepadanya dengan arogan meskipun mengetahui bahwa ia adalah polisi. Itu tidak bisa ditoleransi oleh perwira terhormat seperti dia. Dengan marah, pria berotot itu meraih keras Xiao Luo dengan cengkraman kuat yang hampir mengangkatnya dari tanah. Apa yang kamu bicarakan, nak? Apa menurutmu aku adalah seseorang yang bisa diajak bercanda? Kamu meminta pukulan yang bagus. Dia berteriak. Xiao Luo menatapnya dengan dingin dan berkata, lepaskan. Pria berotot itu kini semakin terpancing dan mulai tertawa. Aku telah melihat banyak orang brengsek yang sombong dan tak kenal takut sepertimu sebelumnya, tapi kamu, nak pastilah yang paling, Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan dampak yang luar biasa di dadanya yang menyebabkan dia bereaksi dengan lolongan yang menyakitkan. Seluruh tubuhnya terbang mundur beberapa meter dan menabrak bagian belakang SUV hitam Gu Qianlin sebelum dia terjatuh ke tanah. Karena terkejut, Xiao Luo menatap Gu Qiansui di sisinya, masih dalam pose tinju, dan mengangkat alisnya. Dengan cepat pulih dari keterkejutan awalnya, Gu Qianlin berteriak dengan marah pada Gu Qiansui, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu melakukan pukulan itu? Kemudian Gu Qianlin buru-buru berlari untuk membantu pria berotot itu berdiri. Ekspresi Gu Qiansui tetap sama, dan dia berteriak menjawab, tidak ada yang menyuruhnya bersikap kasar pada Xiao Luo juga. Anda, Gu Qianlin sangat jengkel hingga dia mengatupkan giginya. Kamu terlalu terobsesi dengannya, serunya. Pria berotot itu terbatuk-batuk tanpa henti sekarang, dan dia menatap Gu Qiansui dengan sangat terkejut dan sekarang benar-benar malu.
Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, dia tidak akan percaya gadis berpenampilan lembut seperti itu bisa mengirimnya terbang hanya dengan satu pukulan. Jenis kekuatan dan dampak mengerikan yang dia berikan bahkan mengguncang organ dalamnya dan membuatnya merasakan sakit dan sesak napas di dadanya. Kak, kamu tidak akan pernah mengerti. Xiao Luo sangat penting bagiku, jawab Gu Qiansui, mengerutkan kening sambil menatap adiknya. Apa yang kamu mengerti? Ada banyak sekali wanita di sekitarnya, dan Anda bukan satu-satunya. Anda melemparkan diri Anda ke arahnya, tetapi dia mungkin tidak membalas perasaan Anda. Anda tidak tahu apapun tentang pria, jadi bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak akan terluka jika Anda bersikeras mengejar obsesi gila Anda ini? Aku adikmu, dan aku melakukan segalanya demi kebaikanmu, kenapa kamu tidak bisa memahaminya? Gu Qianlin berteriak saat emosinya menguasai dirinya. Saya sangat menyadari tindakan saya sendiri, dan saya juga tahu bahwa Xiao Luo memiliki banyak wanita lain di sekitarnya. Gu Qiansui memandang Xiao Luo dengan mata tenang dan berkata, tapi aku tidak peduli. Saya suka bersamanya, dan saya akan selalu bahagia selama saya bisa melihatnya. Bagi saya, itu sudah cukup. Apa? Oh, kamu sungguh tak tertolong, sungguh tak tertolong. Gu Qianlin menangis. Dia menggelengkan kepalanya karena frustrasi dan kesedihan karena dia telah berusaha sangat keras untuk menekan perasaan Gu Qiansui terhadap Xiao Luo, tetapi semakin keras dia mencoba, semakin kuat emosi itu tumbuh. Sampai pada titik di mana Gu Qiansui tidak tahan lagi dan benar-benar datang ke Xiahai untuk mencari Xiao Luo bahkan tanpa memberitahu Gu Qianlin sama sekali. Sejauh menyangkut Gu Qianlin, ini adalah satu-satunya saudara perempuannya, dan dia telah jatuh ke tangan iblis pembunuh. Dia merasa ironis bahwa Tuhan telah memilih untuk memperlakukan mereka secara tidak adil atas semua usahanya untuk melindungi adik perempuannya, dan dia tidak dapat menerimanya. Xiao Luo merasa sangat bingung karena dia mengira Gu Qiansui hanya melihatnya sebagai saudara laki-laki, tetapi melihat bagaimana keadaannya, dia terkejut. Dia tidak ingin menyakiti gadis lugu ini, tapi dia tahu dia harus mengecewakannya seperti yang dia lakukan pada Chu Yue. Patah, dia hanya mengerahkan kekuatan untuk mematahkan borgol yang membatasi tangannya. Apa, bagaimana mungkin? Melihat hal itu terjadi, pria berotot itu sangat terkejut dan menatap tak percaya. Dia berpikir, siapa orang-orang ini? Seorang gadis muda bisa membuat dirinya terbang dengan satu pukulan, dan seorang pria hanya diborgol menjadi dua, apakah mereka monster? Ketika dia ingat meraih kerah baju Xiao Luo, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Xiao Luo menghadapi Gu Qiansui. Qiansui, aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuanku, sama seperti aku memikirkan Ruyi. Selain itu, katanya, lalu menunjukkan cincin kawinnya kepada Gu Qiansui, aku sudah menikah, dan kamu juga telah melihat istriku, dia bahkan memberimu set pakaian ini. Gu Qianlin tercengang karena dia tidak menyangka Xiao Luo akan mengatakan ini, jadi kesannya terhadap Xiao Luo sedikit meningkat. Namun, Gu Qiansui tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-katanya dan hanya menatapnya dengan polos. Sepertinya dia sedang menunggu Xiao Luo selesai berbicara. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Xiao Luo bertanya. Gu Qiansui mengangguk. Ya, aku mengerti, katanya. Xiao Luo menghela nafas lega dan berpikir bahwa gadis ini cukup ulet, karena dia tidak putus asa karena rasa sakit karena penolakan. Itu hebat, ada banyak anak laki-laki luar biasa di dunia, dan Anda dapat menemukannya dengan mudah, katanya. Xiao Luo, ayo kita menikah juga. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Gu Qiansui muncul, dan dia mendekatkan wajahnya ke wajah Xiao Luo, tidak kurang dari 10 cm. Xiao Luo sama terkejutnya dengan Gu Qianlin, dan bahkan pria berotot itu pun tersentak karena ucapan Gu Qiansui tidak terpikirkan. Entah bagaimana, Gu Qiansui tidak pernah gagal untuk memunculkan ide-ide paling konyol yang dapat membuat orang lengah. Hah, apa yang kamu bicarakan? Aku sudah menikah, jadi bagaimana aku bisa menikah denganmu lagi? Xiao Luo menjawab. Mengapa tidak? Jika kamu bisa menikahi wanita lain, kenapa kamu tidak bisa menikah denganku? Xiao Luo sangat jengkel sehingga dia mengetuk kepalanya dan menegurnya, apakah kamu menghabiskan waktumu di Jiangcheng dengan bermalas-malasan? Tahukah Anda bahwa norma pernikahan di negara kita adalah monogami? Dalam hati, dia cukup terhibur dengan gadis ini. Oh, jawab Gu Qiansui, sama sekali tidak menyadarinya. Baiklah, kembalilah bersama adikmu. Karena Anda seorang petugas polisi, baca lebih lanjut, jika tidak, kamu benar-benar akan membodohi dirimu sendiri, kata Xiao Luo. Gu Qiansui menjawab, Xiao Luo, aku akan mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke sini agar aku dapat bertemu denganmu setiap hari. Xiao Luo menghela nafas dan berkata, dasar bodoh. Hah, Gu Qiansui bereaksi dengan tenang seperti biasanya terhadap Xiao Luo. Tiba-tiba, dia berlari ke pelukan Xiao Luo, yang mengejutkannya, dan memeluknya erat. Gu Qianlin melebarkan matanya dan menatap mereka dengan tidak percaya, kenapa? Mengapa kamu harus memilih dia? Xiao Luo menepuk punggung Gu Qiansui dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Tidak, Gu Qiansui membenamkan kepalanya lebih dalam ke dada Xiao Luo dan menutup matanya. Dia memeluknya lebih erat sekarang karena dia selalu ingin memeluknya. Sekarang dia akan pergi, dia tidak bisa lagi mengendalikan keinginan untuk memeluk Xiao Luo erat-erat. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata. Gu Qiansui akhirnya pergi, dan itu membuat Xiao Luo merasa lega. Namun, dia juga merasakan kekosongan dalam dirinya dan sulit menggambarkan perasaannya saat ini. Dia tampak menikmati pelukan Gu Qiansui, dan dia harus mengakui bahwa, kadang-kadang, dia memang tampil sebagai Casanova yang hebat. Ketika dia kembali ke kondominium Crescent Bay, Xiao Luo menerima 2 panggilan. Telepon pertama datang dari Qiu Yuanji, dan dia mengatakan bahwa informannya telah melaporkan kepadanya bahwa akan ada operasi skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh perusahaan MLM di kota Xiahai. Dana yang mereka harapkan dapat dihasilkan adalah 300 juta, dan tempat acaranya berada di aula utama gedung perdagangan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menghancurkan perusahaan MLM di kota Xiahai untuk selamanya. Panggilan telepon kedua berasal dari Zhang Dasan. Lokakarya Luo akan dibuka di kota Xiahai sekitar 20 hari lagi, dan dia menelepon untuk menemui Xiao Luo dan meminta nasihat. Bisnis di Jiangcheng terus meningkat dan stabil. Setelah pihak Anda memulai operasinya, saya akan terbang untuk mengelola perusahaan bersama Anda di Xiahai, kata Zhang Dasan. Xiao Luo menuang secangkir teh panas untuk dirinya sendiri dan duduk di sofa. Kamu seharusnya datang dari dulu, aku ingin mengenalkanmu dengan seorang wanita, katanya. Simpan saja, aku tidak berencana menikah dengan orang lain selain Ruoran. Jika saya benar-benar tidak bisa berkencan dengannya, saya lebih suka menghabiskan sisa hidup saya dengan tangan kanan saya, jawab Zhang Dasan. Omong kosong, Xiao Luo menyesap teh panasnya dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Feng Wuheng dan yang lainnya? Seperti yang Anda sarankan, mereka telah mendaftar ke kelas manajemen pabrik dan telah meningkatkan keterampilan mereka serta mengalami kemajuan dengan baik.
Sekarang, keterampilan berbicara di depan umum mereka telah dipoles dan diperhalus, dan mereka bahkan terdengar cukup intelektual, kata Zhang Dasan, ketika mereka sedang bersemangat, mereka bahkan melontarkan beberapa frasa bahasa Inggris. Mereka selalu pamer padaku dan sialnya, itu benar-benar membuatku gila. Namun karena berpikir bahwa saya tidak dapat menghadapi semuanya sekaligus, saya memutuskan untuk menelan ketidakbahagiaan saya dan terus menanggungnya. Biarkan mereka datang ke Xiahai setelah mereka selesai belajar, saya akan membiarkan mereka mengambil alih pabrik di sini. Xiao Luo menganggap Feng Wuheng dan yang lainnya sebagai saudaranya sendiri. Karena mereka memutuskan untuk mengikutinya dan dia sangat dekat dengan mereka, dia pasti tidak akan menganiaya mereka. Tentu, Zhang Dasan kemudian mengungkapkan pandangannya yang paling mendalam dan berkata, sialan, saya menyadari bahwa belajar masih cukup berguna, sama seperti mereka berlima, atau para pelacur yang menawarkan tubuh mereka untuk dijadikan layanan. Mereka yang hanya berpendidikan SMP dan SMA, paling banyak bisa mendapatkan $100 per pelanggan. Jika mereka setidaknya memiliki gelar sarjana, maka harga-harga mereka akan meroket, biayanya $500 untuk menjemput mereka dan minimal $2.000 untuk membeli malam mereka. Belajar adalah keterampilan yang sangat berguna. Kamu menemui mereka lagi, Xiao Luo bertanya sambil memutar matanya. Cek, bisakah kamu lebih beradab dalam memilih kata-kata? Mereka adalah pendamping saya, apakah Anda tahu apa itu pendamping? Artinya dia bisa menemani saya untuk kebutuhan emosional dan fisik saya. Selain itu, ini adalah masalah kebutuhan tubuh yang normal, yang sangat mengejutkan, balas Zhang Dasan. Xiao Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaiknya kamu mengurangi frekuensi kamu menggurui para pengawal, jika kamu tertular penyakit apapun, maka kamu akan ditakdirkan seumur hidup. Baiklah, 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 sesuai keinginanmu. Lihat dirimu, bukankah sekarang kamu cukup fasih dengan istilah, pendamping, bukan pelacur, hahaha. Persetan, Xiao Luo mengakhiri panggilannya. Xiao Luo pergi ke gedung perdagangan pada sore hari berikutnya. Qiyu Yuanji dan rekan satu timnya telah menunggunya selama beberapa waktu, dan dia memberitahu Xiao Luo tentang rencananya. Operasi ini merupakan inisiatif bersama dengan berbagai departemen seperti Biro Keamanan Umum Provinsi dan Biro Perdagangan dan Perdagangan. Semua orang MLM hadir di aula dan sudah ada lebih dari 3.000 anggota dari seluruh negeri di sana bersama mereka. Mereka adalah anggota tingkat menengah dan sebagian besar adalah pensiunan atau korban PHK yang berusia paruh baya atau lanjut usia. Mereka punya tabungan tapi tidak mau mundur dan menjadi beban masyarakat, bagaimanapun juga, itulah yang dikatakan perusahaan MLM sebagai bagian dari proses cuci otak mereka. Masing-masing dari mereka berencana untuk berinvestasi 100.000 dan pembicara MLM akan mencuci otak mereka untuk terakhir kalinya. Orang-orang di sini adalah petugas yang akan menangkap orang-orang di dalam, kan? Xiao Luo melirik ke arah petugas polisi menyamar yang tak terhitung jumlahnya yang mengepung gedung perdagangan. Orang-orang ini terlihat sangat tajam dan waspada, dan tidak akan terlalu sulit untuk menebak identitas mereka bahkan ketika mereka mengenakan pakaian biasa. Ya, ini adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkan seluruh jaringan MLM di kota Xiahai, tak seorang pun di sini akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Kata Qiyu Yuanji. Sudahkah kamu mengetahui siapa kabut itu? Xiao Luo bertanya. Qiyu Yuanji menggelengkan kepalanya dan berkata, tentang ini, tidak. Tapi saya yakin orang-orang di dalam akan mengetahuinya, jadi kita tinggal menginterogasi mereka satu per satu. Itu mungkin satu-satunya cara. Xiao Luo cukup menghormati kabut karena dia dapat melaksanakan acara MLM berskala besar tanpa menunjukkan dirinya sama sekali. Dia memang jenius. Perusahaan MLM tidak menyadari bahwa mereka dikepung oleh departemen pemerintah. Baik Xiao Luo dan Qiyu Yuanji menghadiri pertemuan tersebut sebagai warga sipil biasa, sehingga staf MLM tidak mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Sebaliknya, mereka memiliki senyuman penuh gairah di wajah mereka saat menyapa mereka. Mereka mempromosikan dan membangun citra pembicara sebagai figur publik kelas dunia yang sukses dan bahkan melakukan Photoshop dengan para pemimpin berbagai negara untuk mengetahui keasliannya. Ada 26 orang MLM yang terlibat dalam penipuan ini di sini dan mereka semua berada di level manajerial. Jika kami dapat menangkap mereka, kami akan dapat melacak downline mereka dan menangkap mereka semua. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi personel MLM di kota Xiahai. Qiyu Yuanji berkata pada Xiao Luo dengan penuh percaya diri. Semoga, Xiao Luo menemukan tempat untuk duduk. Kali ini, sekelompok pria berjas muncul dari belakang panggung menuju podium. Izinkan saya memperkenalkan orang yang sangat istimewa ini kepada semua orang, ini dia, Tuan Guan, Direktur Pelaksana yang bertanggung jawab atas Atlantic Business Investment Group cabang Asia Tenggara. Sekarang, kami merasa terhormat memiliki Tuan Guan yang memberi kami beberapa patah kata dan Anda dapat menanyakan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Dia ahli dalam industri ini dalam hal investasi, pembawa acara memperkenalkan 3.000 orang di aula. Beberapa tepuk tangan terdengar, namun tidak terlalu antusias. Bisa jadi karena Pak Guan yang terlihat relatif muda membuat penonton merasa tidak yakin. Lagi pula, ada banyak cerita tentang orang-orang yang menjadi jutawan saat ini, jadi sulit untuk mengatakan apakah orang-orang ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Beberapa orang sudah mulai mempertanyakan apakah mereka telah ditipu. Adapun Xiao Luo, dia sangat terkejut karena Tuan Guan tidak lain adalah teman sekelas lamanya, Guan Tong. Dia mengenakan jas dan dasi, terlihat sangat tajam seperti anggota masyarakat yang benar-benar sukses. Apa yang dia lakukan di sini? Xiao Luo bertanya. Tan, Xiao, apakah kamu mengenalnya? Qiyu Yuanji tertangkap basah. Xiao Luo mengangguk. Ya, katanya. Qiyu Yuanji melihat sekeliling sebentar, dan setelah memastikan tidak ada yang melihat mereka, dia berbisik ke telinga Xiao Luo, sebenarnya, dia adalah informan kami. Dia memulai operasi anti-MLM 8 tahun lalu. Dia bercerita kepada kami bahwa orang tuanya bercerai karena kegiatan MLM, jadi dia sangat membenci mereka. Ia bahkan melepaskan kesempatan untuk kuliah dan menjadi informan kami secara langsung. Dia telah berhasil menyusup ke dalam inti perusahaan MLM dan menjadi pembicara bintang mereka, yang memungkinkan dia memberikan informasi untuk setiap operasi kami. Xiao Luo benar-benar tercengang. Apakah ini Guan Tong yang sama, yang pernah mengaku hanya tertarik pada bakat, bukan pendidikan, yang memulai operasi anti-MLM 8 tahun lalu? Dia benar-benar berhasil naik pangkat menjadi bintang pembicara perusahaan dan memberikan informasi dan bukti orang dalam kepada polisi. Ini benar-benar di luar dugaannya. Tidak heran Guan Tong dapat mengetahui berita bahwa Guo Qinghe dipenjara begitu cepat. Dan itu juga bagaimana dia mengetahui bahwa Zhao Mengqi dimanipulasi oleh Guo Qinghe. Inilah alasan sebenarnya bagaimana dia mengetahuinya. Guan Tong adalah informan polisi, pembicara utama di perusahaan MLM. Pria ini sangat pandai menyamar. Xiao Luo bergumam sambil menatap Guan Tong dengan bingung. Dia berada di atas panggung dan tampak sukses dan energi di podium. Xiao Luo hanya bisa tersenyum pada dirinya sendiri.
Karena Anda sudah mengetahui bahwa orang-orang ini adalah anggota MLM, mengapa Anda tidak segera menangkap mereka? Xiao Luo bertanya. Qiu Yuanji berkata sambil tersenyum masam, memang benar MLM merupakan kegiatan ilegal, namun unik karena para korban yang diindoktrinasi tidak menyadari bahwa dirinya sedang ditipu. Malah mereka menganggap kita menghalangi mereka menjadi kaya, sehingga tidak mungkin mengharapkan mereka menuduh anggota MLM secara mandiri. Satu-satunya cara untuk melibatkan mereka adalah dengan menangkap basah tindakan mereka dan menyita bukti kuat apapun yang kami temukan. Dan bukti yang Anda maksud adalah penipuan uang? Xiao Luo bertanya. Qiu Yuanji mengangguk dan menjawab, benar. Tetapi dosen bintang emas yang meyakinkan mereka untuk berinvestasi juga merupakan informan Anda. Apakah uang haram semacam ini tidak bisa digunakan untuk menagih mereka secara sah? Xiao Luo berkata dengan heran. Iya, materi yang diberikan informan untuk ceramahnya disediakan oleh anggota MLM. Jadi pelapor yang juga seorang saksi bisa hadir di pengadilan untuk menuduh para anggota MLM tersebut, beserta uang haramnya yang sangat besar. Jadi, itu cukup untuk menghukum mereka. Xiao Luo berhenti mengatakan hal lain dan mengarahkan pandangannya ke peron. Guantong, yang memegang mikrofon, bertingkah seolah dia tidak suka berada di sana. Jangan dengarkan ocehan mereka semuanya, ujarnya mengacu pada pembawa acara MLM yang mengenalkannya ke publik. Ada banyak deskripsi berlebihan tentang cerita yang Anda dengar tentang saya. Promosi pemasaran adalah satu hal, namun kenyataannya adalah hal lain. Sama seperti periklanan, nilai jual adalah yang paling penting. Menarik. Xiao Luo sedikit terkejut. Penonton di sini pada awalnya meragukan Guantong. Namun, ketika pernyataan itu diucapkan, dia secara alami meruntuhkan segala hambatan emosional dan membuat mereka merasa lebih hangat, yang membawa hubungan mereka ke tingkat berikutnya. Sungguh konyol menghasilkan 10 juta dalam 6 bulan kecuali kita adalah anak-anak kekuasaan dan kekayaan, yang memiliki jaringan koneksi modal Ventura yang kuat. Tapi sekali lagi, jika kalian adalah anak-anak kekuasaan dan kekayaan, kalian semua tidak perlu datang ke sini dan berinvestasi pada apa yang saya jual kepada kalian, bukan? Penonton tertawa terbahak-bahak karena menganggap kata-katanya lucu dan juga bisa dipercaya. Mereka semakin hangat terhadap Guantong, dan dia sekarang menempatkannya tepat di tempat yang dia inginkan. Guantong melanjutkan dan berkata, sejujurnya, hal terpenting yang harus Anda perhatikan, semua aktivitas bisnis pada dasarnya berisiko. Dalam dunia bisnis dikatakan bahwa, industri yang sama, keuntungan yang berbeda. Dalam jenis bisnis yang sama, meskipun seseorang dapat menghasilkan banyak uang, orang lain juga dapat kehilangan keuntungannya. Ini sebenarnya adalah kenyataan yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun, jadi ketika kita akan berinvestasi di industri tertentu, kita harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi risikonya. Nada suaranya tegas dan serius, dan kata-katanya meyakinkan. Lebih dari 3.000 orang yang hadir langsung bersemangat. Mereka merasa bahwa orang ini, Tuan Guan, dapat dipercaya karena dia tidak seperti orang lain yang bersumpah bahwa mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Sebaliknya, dia dengan jelas menyebutkan potensi risiko yang ada, dan itu lebih seperti berbagi pengalaman dengan semua orang, sehingga mereka bisa merasakan ketulusannya. Kedua, Anda harus mempertimbangkan kemampuan Anda sendiri ketika melakukan investasi tertentu. Dengan kata lain, Anda harus menilai pengetahuan dan keterampilan Anda sendiri. Jangan mencoba melakukan lebih dari yang Anda bisa. Anda harus memperhatikan dua hal ini, yang pertama adalah apakah investasi tersebut cukup aman, dan yang kedua adalah apakah Anda dapat menghasilkan uang. Soal keamanan investasi, seperti yang saya katakan tadi, investasi apapun pasti mengandung unsur risiko, namun, risiko dan peluang di pasar ada secara bersamaan. Jadi bisakah kita mendapatkan uang? Jawabannya tentu saja. Tapi 10 juta itu terlalu banyak, menghasilkan jutaan masih mungkin. Namun, itu tergantung pada satu prasyarat, dan itulah koneksi yang Anda miliki. Setelah beberapa tahun berekspansi, jaringan saya terdiri dari orang-orang mulai dari presiden asing hingga pemilik pusat perbelanjaan di kota kecil di negara kami, sehingga saya dapat mengakses orang-orang di berbagai tingkatan dengan mudah. Dan itulah alasan mengapa saya bisa mencapai kesuksesan seperti itu hari ini. Tapi menurut saya, beberapa dari Anda tidak cocok untuk berinvestasi di proyek saya. Bahkan jika Anda melakukannya, Anda tidak akan menghasilkan uang sama sekali karena koneksi Anda tidak berfungsi. Ketika kata-kata Guantong keluar, kerumunan di tempat tersebut saling memandang dengan pandangan menghakimi, seolah-olah mereka mencoba memastikan siapa yang tidak memiliki kualifikasi, atau dengan kata lain, mereka bertanya-tanya apakah mereka cukup memenuhi syarat. Namun setelah melihat-lihat, mereka masih gagal menemukan jawabannya, yang membuat mereka sedikit resah, karena tidak ada satupun dari mereka yang mau menjadi orang yang tidak memiliki kualifikasi tersebut. Xiao Luo kagum. Guantong telah mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang yang berbakat selama bertahun-tahun, dan sekarang Xiao Luo mengira orang ini sudah menjadi orang yang berbakat. Pernyataan yang dibuatnya penuh jebakan. Pada awalnya, dia menjalin ikatan dengan penonton, mengatakan kebenaran kepada semua orang untuk mendapatkan kepercayaan semua orang. Lalu dia menyatakan bahwa proyek investasi itu menguntungkan, tapi tidak sebanyak 10 juta seperti yang mereka klaim sebelumnya. Sebaliknya, ia menurunkan standarnya menjadi hanya jutaan, yang kembali memperkuat kredibilitasnya. Terakhir, dia menilai setiap orang berdasarkan apakah mereka memenuhi syarat atau tidak, yang menggerakkan sesuatu di alam bawah sadar mereka dan meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki koneksi yang baik dan memenuhi syarat untuk berinvestasi. Dia bekerja di depan hadirin selangkah demi selangkah, memperdalam dan memperkuat tekad lebih dari 3.000 orang yang hadir untuk berinvestasi. Jika Qiu Yuanji tidak memberitahunya bahwa Guantong adalah informan mereka, dia akan percaya bahwa pria itu adalah dosen medali emas sejati di MLM. Waktu dan arus tidak menunggu siapapun. Manfaatkan kesempatan ini. Ambil inisiatif. Ambil langkah preventif untuk menciptakan peluang. Kami akan menghasilkan uang bersama dan sukses bersama. Setelah setengah jam berpidato, seluruh hadirin menjadi sangat bersemangat. Guantong merangsang keserakahan, keinginan, dan ambisi lebih dari 3.000 orang yang ingin mendapatkan uang. Dengan tangan terangkat tinggi di atas kepala, mereka terus meneriakkan slogan-slogan bersamanya, secara ritmis dan masif. Mereka telah diindoktrinasi sepenuhnya. Bahkan Xiao Luo mengaguminya di dalam hati, apalagi seluruh penonton, dan dia yakin dengan kata-kata Guantong. Jika dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa itu sebenarnya adalah kegiatan MLM, dia mungkin tidak akan mampu menahan godaan untuk melakukan investasi semacam itu juga, jika dia memiliki 100.000. Guantong tidak hanya seorang informan, tapi dia juga ahli dalam mengindoktrinasi. Untungnya, dia berada di pihak yang sama dengan polisi. Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa buruknya jika dia berada di sisi sebaliknya. Dia telah membuat lebih dari 3.000 orang gila dalam waktu singkat. Kata Qiu Yuanji, dengan kagum sekaligus lega. Tepat sekali, kata Xiao Luo, sangat setuju dengannya.
Ketika pidato Guantong berakhir, lebih dari 3.000 orang berebut untuk membayar dan berinvestasi. Karena anggota MLM memiliki perangkat pos, pembayaran secara online menjadi sangat mudah. Beberapa orang tidak hanya membayar 100.000, tetapi 500.000 bahkan 1 juta. Para investor ini menghabiskan hampir seluruh uang yang mereka miliki dengan keyakinan bahwa semakin banyak mereka berinvestasi, semakin banyak pula keuntungan yang mereka peroleh. Melihat penonton berebut untuk membayar, Xiao Luo dan Qiu Yuanji menggelengkan kepala dan menghela nafas. Jika polisi tidak terlibat kali ini, lebih dari 3.000 orang akan kehilangan seluruh uang yang mereka investasikan. Dan mereka yang telah menginvestasikan seluruh uangnya mungkin akan menghancurkan keluarga mereka. Bagaimanapun juga, uang bukanlah segalanya, tetapi tanpa uang, seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak masalah yang akan timbul jika kekurangannya. Pindah. Atas perintah Qiu Yuanji, petugas yang menyamar yang ditempatkan di luar aula bergegas masuk. Bahkan ada satu detasemen pasukan khusus bersenjata lengkap yang berpartisipasi dalam operasi ini dengan Kepala Biro, Tian Zhenxing, mengawasi seluruh proses secara pribadi. Itu adalah operasi gabungan oleh beberapa departemen pemerintah, termasuk Biro Keamanan Publik dan Biro Perdagangan dan Perdagangan. Agen MLM yang sibuk mengumpulkan pembayaran bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka semua ditangkap dalam hitungan detik, dan yang mereka dengar saat berikutnya hanyalah dentang baja dingin saat mereka diborgol. Senyum kepuasan terbentuk di wajah Qiu Yuanji ketika, satu demi satu, personel kunci di perusahaan MLM ditangkap. Namun, ada sesuatu yang tidak beres, dan pikiran mulai terbentuk di benak Xiao Luo karena penampilan Guantong terlalu sempurna. Meskipun dia adalah seorang petugas yang menyamar, dia juga merupakan anggota inti dari perusahaan MLM. Oleh karena itu perannya sebagai dosen sangat diperlukan dalam menjamurnya kegiatan MLM. Selain itu, ia telah berhenti sekolah 8 tahun yang lalu untuk melibatkan diri secara langsung dalam perang melawan MLM. Dapat dikatakan bahwa itu legendaris tetapi juga sangat dipertanyakan pada saat yang bersamaan. 8 tahun tidak diragukan lagi lebih dari cukup bagi siapapun untuk mempelajari suatu industri secara menyeluruh. Bagaimana jika Guantong terlibat dalam kegiatan MLM dengan menyamar sebagai petugas polisi yang menyamar? Sebuah pemikiran jahat muncul di benak Xiao Luo, mungkinkah dia dalang di balik layar yang dikenal sebagai kabut? Xiao Luo sangat terganggu dengan kecurigaannya bahwa Guantong adalah si kabut, tapi faktanya semua ada. Dia selalu berhubungan dengan personel MLM, dan polisi tidak akan pernah mencurigainya meskipun dia berencana melawan mereka. Dengan identitasnya yang menyamar, ia juga memiliki akses terhadap rencana polisi, dan hal itu tentunya akan memberinya keuntungan ketika ia perlu merencanakan aktivitas malamnya. Tiba-tiba, ada berita tentang perkembangan mengejutkan lainnya, 400 juta yang terkumpul dari 3.000 investor telah ditransfer ke rekening luar negeri. Polisi mencoba melacak transfer dana tersebut, namun setelah beberapa kali pencucian uang, mereka kehilangan jejak uangnya. Peluang untuk melacak mereka dan mendapatkan kembali dananya sangat kecil. Apa? Qiu Yuanji terkejut, dan senyuman di wajahnya menghilang dalam sekejap. Sejumlah besar dana, sekitar 400 juta, baru saja digelontorkan di bawah pengawasannya, dan itu tidak bisa diterima. Xiao Luo tiba-tiba berdiri dan meraung, di mana informannya? Untuk memastikan keselamatannya, saya menugaskan seseorang untuk mengawalnya ketika dia pergi, jawab Qiu Yuanji. Dia seharusnya dilengkapi dengan alat perekam dan alat pendeteksi sebagai informanmu, bukan? Di mana rekaman dirinya setelah ceramah berakhir, dan kapan dia pergi ke belakang panggung? Xiao Luo bertanya. Di dalam mobil di luar, kata seorang petugas polisi di samping Qiu Yuanji. Xiao Luo segera mulai keluar. Perlihatkan padaku sekarang. Beberapa dari 3.000 korban histeris dan mulai menangis serta menjerit ketika menyadari investasi mereka telah dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui. Polisi sedang menangani mereka, dan Xiao Luo menghindari berbicara dengan mereka. Dia hanya tertarik untuk mendapatkan kabut, dan acara MLM ini akhirnya memberinya petunjuk tentang siapa kabut itu, teman lamanya, Guantong, adalah tersangka utamanya. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai di minivan yang berisi peralatan pengawasan polisi. Rekaman video Guantong kembali ke belakang panggung sangat jelas. Langkah kakinya terdengar, dan Guantong sepertinya memasuki lokasi yang terlihat seperti kantor keuangan. Kemudian, dia mulai berbicara, dan dia tampak sedang memberikan pengarahan kepada orang-orang di sana. Kalian semua duduk tegak. Anda tidak bisa menghadapi pelanggan kami dengan sikap buruk seperti itu. Kenapa kalian membuang barang-barang kalian? Tahukah Anda bahwa setiap tindakan dan detail tindakan dan perilaku Anda mencerminkan perusahaan kita? Aku ingin kalian semua pergi dan membersihkan sekelilingmu lalu menyiram wajahmu dengan air dingin di kamar mandi. Anda harus menjaga pikiran Anda tetap jernih dan semangat setiap saat, ini adalah kunci kesuksesan. Obrolan hangat tersebut mengakibatkan belasan personel MLM membersihkan semua sampah di tempat sampah dan mencuci muka dengan air dingin tanpa ada keberatan. Mereka kemudian mengeluarkan mesin pos dan mulai mengatur semua tagihan yang ditandatangani sementara Guantong mengawasinya dengan tenang saat mereka mulai mentransfer uang melalui komputer mereka. Khususnya pada Xiao Luo, dia mencatat bahwa personel MLM yang kembali semuanya memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan Guan. Xiao Luo sangat prihatin karena Guantong bertindak lebih seperti dalam perusahaan MLM daripada petugas polisi yang menyamar. Dia berbalik dan bertanya kepada polisi di sampingnya, tidakkah menurut Anda ada yang salah di sini? Polisi menggelengkan kepalanya, tidak ada yang salah. Informan melakukan ini hanya untuk menjaga kedoknya. Itu hanya pertunjukan. Sebuah pertunjukan. Xiao Luo tersenyum ajaib dan berkata, ya, dia benar-benar telah membuat pertunjukan, dan baru saja membuat 400 juta orang lenyap. Plus. Hah. Kata-katanya sepertinya telah menghilangkan kekacauan dalam pikiran mereka, dan mereka tersentak ketakutan. Polisi tiba-tiba tampak ngeri ketika mereka saling memandang. Qiu Yuanji bergegas mendekat, dan dia tampak khawatir. Tan, Xiao, apakah kamu menemukan sesuatu? Dia bertanya. Xiao Luo tidak mau menanggapinya dan mencengkeram kerah bajunya. Di mana lokasi Guantong sekarang? Dia merengut. Qiu Yuanji terkejut dan berkata, Tuan, Xiao, kamu, apa yang terjadi? Itu bukan urusan Anda. Katakan saja padaku, di mana dia sekarang? Xiao Luo berteriak. Dia sedang dalam perjalanan ke Wild Wolf Mountain, jawab Qiu Yuanji. Gunung Serigala Liar, kenapa dia pergi ke Wild Wolf Mountain? Saya tidak tahu, dia bilang dia akan pergi jalan-jalan. Mobil apa yang dia ambil? Apa plat mobilnya? Itu Volkswagen hitam, dan plat mobilnya Shanghai N0926. Setelah mendapatkan informasi itu, Xiao Luo melompat ke tramcinya dan melaju menuju Wild Wolf Mountain. Guantong tidak diragukan lagi adalah tersangka utama saat ini, namun masih ada kesenjangan dalam gambaran keseluruhan yang tidak dapat dijelaskan.
Apakah kamu benar-benar si kabut? Xiao Luo tidak percaya Guantong telah menipunya dengan begitu mudah. Jika dia tidak menyaksikan kemampuan cuci otak Guantong hari ini dan keakrabannya dalam memindahkan uang dalam jumlah besar, dia tidak akan pernah mencurigai Guantong. Apakah pria itu menyembunyikan begitu banyak? Xiao Luo mengerutkan kening saat ramci hitam itu menyusul mobil lain saat dia bergegas menuju Wild Wolf Mountain. Hutan di sekitar Wild Wolf Mountain subur dan lebat, dan hanya ada satu jalan berkelok-kelok yang melewatinya. Satu sisi jalan berupa tebing terjal, sedangkan sisi lainnya berupa permukaan batu tembok gunung. Jalan ini telah membuat takut banyak pengemudi dan menghalangi mereka untuk menggunakan Wild Wolf Mountain. Gedebuk, saat Xiao Luo mengemudikan tramci dan mendaki puncak melalui jalan berkelok-kelok, sebuah benda berbentuk manusia jatuh di depannya. Memang benar itu manusia, dan jatuh dari jalan layang sekitar belasan meter di atasnya dan mendarat tepat di jalan di depannya. Xiao Luo menginjak rem darurat dan melihat dengan baik. Itu adalah seorang pria, mengerang dan terluka parah. Dia mengenakan setelan yang cerdas, dan dia memiliki tubuh besar dengan leher yang hampir tidak ada. Dia membuka pintu mobil dan berlari ke arah pria itu, berlutut untuk membantunya berdiri dan terkejut. Guantong, dia menangis. Xiao Luo, brengsek, bagaimana mungkin kamu? Darah mengucur dari mulut dan hidung Guantong, anggota tubuhnya patah, terutama kaki kanannya, karena tulangnya patah dan menonjol menembus kulit dan daging. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, dan genangan darah membasahi tanah di sekitarnya. Mengapa kamu jatuh dari atas? Xiao Luo bertanya. Seseorang mendorongku, brengsek, aku sebenarnya polisi yang menyamar. Saya memulainya 8 tahun lalu dan telah terlibat dalam operasi anti-MLM sejak itu, Guantong berbicara sambil batuk seteguk darah. Kepala Xiao Luo menjadi kosong, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa salah menilai situasi? Bukankah Guantong adalah kabut? Dia segera kembali tenang dan berkata, berhenti bicara, aku akan mengirimmu ke rumah sakit. Tidak, temanku, tidak apa-apa, aku jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi, bahkan Yesus pun tidak dapat menyelamatkanku sekarang, Guantong tersenyum sambil memperlihatkan giginya yang berlumuran darah. Guantong menderita patah tulang, luka di setiap organ dalam dan mengalami pendarahan hebat di bagian dalam. Meskipun Xiao Luo adalah seorang dokter yang berbakat, dia tidak dapat melakukan apapun untuk menyembuhkan Guantong. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya, siapa yang mendorongmu ke bawah? Itu Qiyu, orang-orang Qiyu Yuanji. Mereka membawa saya ke sini dan menyatakan bahwa ada pemandangan yang bagus. Bajingan ini akhirnya mendorongku dari atas, meskipun Guantong batuk banyak darah dan terlihat pucat, dia masih tersenyum pada Xiao Luo dan tampak tidak takut saat dia berdiri di ambang kematian. Qiyu Yuanji, Xiao Luo sangat terkejut saat mendengar nama itu. Air mata mengalir dari pipi Guantong, dan dia memaksakan senyum masam. Akhirnya aku mendapatkannya sekarang, dia adalah kabut. Ia selalu menggunakan identitasnya sebagai polisi untuk menutupi dirinya saat merencanakan semua aktivitas MLM di balik layar. Aku telah jatuh ke dalam perangkapnya. Dia menyuruh saya untuk mentransfer semua uang ke rekening polisi, saya ragu rekening itu milik polisi, sialan itu. Saat dia selesai berbicara, senyuman itu menghilang dari wajahnya dan digantikan oleh seringai bengkok saat dia mengatupkan giginya karena marah dan kesakitan. Dia meraih lengan Xiao Luo dan berkata, Xiao Luo, bantu aku, tidak, kamu harus menangkapnya. Paparkan dia ke polisi, mereka harus mencari tahu identitas asli Qiyu Yuanji. Dialah si kabut, dalang dibalik semua kegiatan MLM ini. Kata-kata terakhirnya diucapkan meskipun sebelum semburan darah besar mengalir dari mulut dan hidungnya. Dia akhirnya kehilangan kesadaran dan mati dalam pelukan Xiao Luo. Namun, tangannya masih memegang lengan Xiao Luo, dan jari-jarinya menusuk dalam-dalam ke daging Xiao Luo. Guantong, Xiao Luo berseru, tetapi tubuh yang tergeletak di pelukannya tidak bisa lagi menanggapinya. Dia menatap wajah Guantong yang tak bernyawa dan merasakan kehampaan. Dia merasakan basah yang familiar di lubang hidungnya, dan matanya menjadi merah. Seorang teman lama yang sangat dekat dengannya meninggal dalam pelukannya, dan sangat menyakitkan karena Xiao Luo mencurigainya sebagai dalang penipuan MLM. Xiao Luo diliputi pusaran emosi yang tak terlukiskan, dia merasakan kesedihan, penyesalan, kemarahan. Tidak ada kata-kata yang dapat secara akurat menyimpulkan perasaan Xiao Luo saat itu. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dia mengeluarkan sakunya, dan itu tidak lain adalah Qiyu Yuanji. Suara Qiyu Yuanji terdengar jelas. Itu bukanlah suara yang benar dan gagah seperti biasanya, tapi suara sinis dengan tawa yang mengejek. Tan, Xiao, apakah kamu sudah bertemu dengan teman lamamu, Guantong? Atau, izinkan saya menebak dengan berani, dia telah berubah menjadi mayat yang dingin, bukan? Dia mencibir. Mata Xiao Luo dingin karena marah. Qiyu Yuanji, aku berjanji kamu tidak akan bisa melewati tengah malam. Dia menangis. Xiao Luo mengucapkan setiap kata dengan kemarahan dan balas dendam yang mematikan. Dia menantikan saat dia bisa menguliti Qiyu Yuanji hidup-hidup. Hahaha, Qiyu Yuanji mulai tertawa terbahak-bahak seolah dia mendengar lelucon lucu, lalu dia membentak, apakah kamu pikir kamu bisa kembali hidup-hidup dari Wild Wolf Mountain? Saat dia berbicara, Xiao Luo mendengar deru mesin dan melihat sebuah mobil melaju kencang dari atas. Dalam beberapa saat, sebuah Volkswagen hitam berhenti di depan Xiao Luo pada jarak belasan meter. Plat mobilnya adalah Shanghai N0926. Ketika pintu terbuka, dua pria parubaya dengan wajah muram muncul dari sana. Mereka memancarkan sinyal niat membunuh yang kuat, dan masing-masing dipersenjatai dengan pedang samurai hitam. Apakah kamu ingat Asou Yanagi dari Star Cloud Kendo Gym? Anda sudah merasakan teknik pedang pembunuh dewa miliknya, tidak terlalu buruk, bukan? Aku beritahu kamu bahwa Asou Yanagi bahkan bukan salah satu dari 30 pendekar pedang terbaik di keluarga Asou. Adapun orang-orang sebelum Anda, mereka termasuk 10 besar. Sekarang, Anda bisa merasakan ketakutan akan kematian. Hahaha. Qiyu Yuanji tertawa terbahak-bahak. Setelah hari ini, Guantong akan menjadi kambing hitam saya dan harus mendapat kehormatan diidentifikasi sebagai Fok dalam kegiatan MLM. Sedangkan bagi Anda akan diakui sebagai pejuang NSA pemberani yang mempertaruhkan nyawanya, menghentikan Fok saat ia hendak melarikan diri dari Wild Wolf Mountain. Untuk menjamin keberhasilan misi, Anda mengorbankan diri sendiri dan binasa bersama Fok. Kamu akan menjadi martir, meninggalkan nama baikmu di peringatan NSA selamanya, hahaha. Xiao Luo menutup telepon. Dia melepaskan tangan Guantong dari lengannya dan berdiri perlahan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan poninya bergoyang ringan, lalu niat membunuh yang luar biasa mulai memancar keluar dari tubuhnya seperti api. Matanya yang jernih berubah menjadi mata binatang, merah karena kegilaan, dan dia tidak menyerupai manusia lagi. Semua emosi manusia telah hilang, dia menjadi haus darah dan suka membunuh. Kedua pria parubaya itu sedikit terkejut, dan tulang punggung mereka menggigil.
Mereka saling memandang dan melihat ketakutan dan kebingungan di mata satu sama lain. Mereka bersiap untuk melawan Xiao Luo. Xiao Luo melangkah ke arah mereka perlahan, dan di setiap langkah, niat membunuhnya menjadi semakin tinggi dan semakin besar, seperti binatang lapar yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Salah satu pria itu mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan bergerak maju sambil menghunuskan pedang samurainya, menebas Xiao Luo dengan keras. Tekan, tebasan sepanjang 15 meter membelah langit seperti cahaya pelangi, diarahkan ke Xiao Luo seperti pedang Damocles. Tebasan pedangnya meledakkan ledakan energi yang sangat besar ke permukaan jalan, dan kekuatan tak terlihat mengamuk ke arah Xiao Luo seperti tsunami. Itu adalah perwujudan paling ampuh dari teknik pembunuhan dewa, Raigeki. Dengan menyalurkan kekuatan batin mereka melalui pedang samurai, tebasan itu berbentuk bilah cahaya yang tak terkalahkan, dan kekuatannya hanya bisa dibandingkan dengan hukuman ilahi. Sebuah bas akan terbelah dua oleh tebasan ini, apalagi daging manusia. Namun, saat tebasan hendak mengenai Xiao Luo, dia mengaktifkan kekuatan batinnya, dan penghalang hitam dan merah segera terbentuk untuk melindungi seluruh tubuhnya. Ledakan, tebasannya telah mengenai penghalang, dan terjadi ledakan dahsyat, mengirimkan gelombang kejut ke sekeliling. Tanah mulai runtuh, dan bahkan gunung yang tinggi pun berguncang saat bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berguling dari sisinya, menyebabkan terbentuknya awan debu dan pasir yang sangat besar. Setelah debu mereda, Xiao Luo melihat retakan yang terlihat di jalan dengan retakan memanjang seperti jaring laba-laba. Tapi Xiao Luo tidak terluka dan masih berjalan ke arah mereka dengan mantap. Pria parubaya yang menebasnya terkejut dan berbicara dalam bahasa Jepang, tidak mungkin. Rekan senegaranya juga sama terkejutnya. Itu adalah teknik pedang pembunuh dewa yang tak terkalahkan dan tidak pernah mengecewakan mereka. Tapi musuh ini bahkan tidak melakukan upaya untuk membalas dan hanya menerima pukulan ke arah tubuh, namun dia terlihat tidak terpengaruh. Sungguh sulit dipercaya. Mereka saling memandang dan kemudian berteriak, bunuh. Kemudian, bersama-sama mereka menyerang Xiao Luo. Mereka menjadi satu dengan pedang mereka dan menyerang Xiao Luo seperti dua sambaran petir. WHOOSH, WHOOSH. Mereka secepat angin, dan pedang mereka menderu-deru seperti angin kencang. Sinar dingin yang memancar dari pedang mereka menyebar jauh dan menusuk dada Xiao Luo. Ledakan, penghalang merah muncul kembali seperti medan kekuatan tak terlihat di sekitar Xiao Luo dan langsung menghentikan pedang samurai. Sinar dingin dinetralkan oleh medan gaya dan menghilang ke udara tipis. Retak, 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 retak. Kedua pria parubaya itu merasa ngeri ketika pedang mereka retak tepat di depan mata mereka. Pedang samurai mereka, yang terbuat dari baja tempa yang dikeraskan, hancur sedikit demi sedikit, mulai dari ujungnya hingga mencapai gagang pedang mereka. Mereka menyaksikan pedang mereka hancur dengan sangat ketakutan. Kedua pria parubaya itu belum pernah mengalami kekuatan luar biasa seperti itu sebelumnya dan benar-benar terpana oleh Xiao Luo. Tiba-tiba, mereka berdua merasakan hawa dingin di dada mereka, dan sebelum mereka sempat bereaksi, rasa sakit yang luar biasa memancar dari hati mereka dan menjalar ke otak mereka dalam sekejap. Kedua pria itu menunduk dan membeku ketakutan. Mata mereka melebar, dan pupilnya berkontraksi. Sebuah tangan raksasa telah menembus dada mereka, dengan kelima jarinya menancap jauh ke dalam tubuh mereka. Hati mereka benar-benar ada di tangan Xiao Luo sekarang. Tubuh mereka sendiri telah ditusuk hanya dengan tangan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kedua pria parubaya itu menjadi semakin ketakutan saat mereka menatap mata merah Xiao Luo yang marah. Dia sepertinya melihat ke dalam jiwa mereka seperti iblis. Xiao Luo tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia mencabut jantung mereka yang berdebar-debar. Darah muncrat dari dada mereka, dan mereka menjerit kesakitan, dan darah kental mengalir dari mulut mereka. Mereka belum sepenuhnya mati dan masih bisa melihat jantung mereka yang berdebar kencang di tangan Xiao Luo, masih terhubung ke tubuh mereka melalui arteri dan vena. Apa yang sedang terjadi? Mereka sebenarnya sedang melihat hati mereka sendiri. Kedua pria parubaya itu melebarkan mata saat darah mengalir keluar dari mulut dan hidung mereka. Itu adalah mimpi buruk yang mengerikan dan berdarah. Apakah pria ini benar-benar iblis? Detik berikutnya, Xiao Luo meremas dan menghancurkan hati mereka tanpa ragu-ragu. Squeeze H plus. Darah muncrat kemana-mana, dan kedua pria parubaya itu pingsan di genangan darah dengan mata terbuka karena mereka tidak pernah bisa menerima hasil ini dengan sukarela. Sebagai pejuang terbaik keluarga Asou, mereka dihancurkan dan dianiaya sampai mati tanpa ampun oleh siapapun, yang masih tidak bisa mereka percayai setelah nafas terakhir mereka. Xiao Luo tidak berhenti setelah membunuh keduanya. Dia berjalan dan menginjak mereka masing-masing dengan satu kaki, dan kepala kedua pria parubaya itu meledak seperti semangka yang hancur setelah dipukul dengan palu seberat 8 pon. Darah dan materi abu-abu berceceran di mana-mana di tanah, menyebabkan udara berbau darah seperti rumah potong hewan yang sibuk. Xiao Luo melirik tangannya yang berdarah, dan matanya yang merah darah kembali tenang, tapi dia masih mati rasa karena niat membunuh yang dingin. Setelah Qiu Yuanji mengakhiri panggilan telepon dengan Xiao Luo, dia tidak bisa duduk diam karena dua petarung terbaik keluarga Asou belum melapor kembali, dan dia bahkan kehilangan kontak dengan mereka. Mungkinkah mereka dikalahkan? Itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa bagus Xiao bisa bertarung, dia tidak akan pernah bisa menandingi mereka. Tapi jika mereka tidak kalah darinya, lalu apa yang akan terjadi? Dia tidak bisa memahaminya dan mengerutkan kening lebih dalam, berjalan mondar-mandir di kantornya saat dia merasakan kecemasan yang tidak dapat dijelaskan. Pintu terbuka, dan anggota tim operasi khusus anti-MLM, Luo Suang, masuk. Dia tidak bersemangat dan melapor kepada Qiu Yuanji, pemimpin, kami telah menginterogasi setiap kepala bagian perusahaan MLM tetapi tidak ada apapun tentang kabut. Kabut, Qiu Yuanji memikirkannya dengan baik karena dia adalah si kabut, jadi prioritasnya sekarang adalah menjebak Guantong sebagai si kabut. Dia memutar video yang menampilkan Guantong mengelola departemen keuangan sesuai dengan instruksinya sebelumnya, kita semua ditipu oleh orang ini. Guantong, yang menjadi informan kami, adalah tersangka utama. 400 juta itu ditransfer olehnya ke luar negeri. Dia bisa jadi adalah kabut yang kita coba temukan. Apa? Luo Suang terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah informan kami dan telah membantu kami dalam operasi counter MLM dengan rajin. Qiu Yuanji membanting meja, itu adalah strateginya untuk menempatkan dirinya di sekitar kita, sehingga kita tidak akan pernah mencurigainya saat dia merencanakan segalanya di balik layar. Dia mungkin mata-mata ganda dan Tuan Xiao Luo jelas-jelas telah mengkonfirmasi identitasnya sebagai kabut, jadi dia bergegas keluar untuk menangkapnya dengan sangat marah. Terkesiap, Luo Suang terkagum-kagum saat dia benar-benar diyakinkan oleh Qiu Yuanji setelah mendengarkan alasannya. Setiap orang yang mereka tangkap adalah anak-anak kecil di perusahaan MLM, dan operasi ini sengaja diatur oleh Fok.
Dia bermaksud untuk menyingkirkan orang-orang lama dan membangun kembali kerajaan baru, persis seperti yang biasanya dilakukan oleh kabut. Cepat, ajukan surat perintah penangkapan Guan Tong sekarang dan kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Qiu Yuanji berkata dengan benar. Diterima, Luo Suang segera meninggalkan ruangan untuk melaksanakan perintahnya. Setelah dia pergi, wajah Qiu Yuanji menjadi bengkok lagi, dia memandang keluar jendela ke langit malam dan berdoa dengan saleh dalam bahasa Jepang, "Salam, Kaisar Hirohito." Itu adalah keyakinan dan kesetiaan di matanya yang membara dengan semangat saat dia melafalkan nama itu dengan suci. Adapun Hirohito, dia adalah kaisar yang berkuasa pada masa pendudukan Jepang di Tiongkok. Asteris 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 asteris. Asteris 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 asteris. Dengan bukti video, Direktur Biro, Tian Zhenxing, tidak segan-segan memasukkan Guan Tong ke dalam daftar orang yang dicari. Setiap divisi polisi di Xiahai telah diberitahu, dan mereka bersiaga penuh untuk menangkap Guan Tong. Di bawah pengaruh di balik layar dan informasi yang disampaikan Qiu Yuanji kepada personel kunci, polisi segera mempersempit pencarian mereka ke area Wild Wolf Mountain. Namun, yang mereka temukan hanyalah 2 mayat dengan jantung tercabut dan kepala tergencet. Hari sudah larut, dan mayat-mayat sudah mulai rusak dan berbau. Baik Guan Tong maupun Xiao Luo tidak terlihat dimanapun. Qiu Yuanji merasa lebih stres karena dia merasa ada seseorang yang memperhatikannya dengan cermat. Angin kencang yang bertiup kencang melintasi Wild Wolf Mountain membuatnya merinding. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang membunuh keduanya? Seekor binatang buas. Luo, seru Suang. Dia ketakutan karena ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kematian yang sangat kejam dalam pengalaman panjangnya sebagai petugas polisi. Itu pasti perusahaan MLM, dan mungkin saja Tuan Xiao juga diambil oleh mereka. Tian Zhenxing mengepalkan tangannya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Sial, bagaimana saya harus menjelaskan kepada NSA jika Tuan Xiao terluka? Dia berkata. Luo Suang tidak membelinya karena dia sudah mengenali kekuatan Xiao Luo. Dia pria yang kuat, dia pasti tidak akan tertangkap oleh mereka, katanya. Di samping mereka, Qiu Yuanji tetap diam karena dia tahu lebih baik dari siapapun tentang apa yang terjadi pada mereka berdua. Xiao Luo telah membunuh 2 petarung terbaik di keluarga Asou, dan itu membuatnya menjadi musuh yang tangguh. Tidak mungkin dia terluka. WHOOSH. Tiba-tiba, pedang samurai membelah langit malam seperti meteorit dan melesat ke arah Qiu Yuanji dengan kecepatan tinggi seperti peluru. Qiu Yuanji bahkan tidak bisa bereaksi dan bahunya tertusuk pedang samurai ini. Sejak dia melihat sekilas pedang itu, butuh waktu kurang dari 1 detik untuk pedang itu mencapai bahunya. OMMPH. Qiu Yuanji pingsan, menjerit kesakitan, dan darah muncrat dari lukanya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari semak di dekatnya dan berteleportasi ke hadapan Qiu Yuanji dalam sekejap seperti kilat hitam. Itu adalah Xiao Luo, yang kini menginjakkan kaki di dada Qiu Yuanji. Ahaha, dia menjerit kesakitan saat Xiao Luo menginjak dadanya dengan keras, menyebabkan lebih banyak rasa sakit di luka bahunya. Semua orang terkejut saat mereka menatap Xiao Luo, dan pasukan-pasukan khusus mengarahkan senjatanya ke arahnya, mereka tidak yakin apakah dia adalah manusia atau binatang yang menyerang Qiu Yuanji. Tan, Xiao, Tian Zhenxing tercengang. Dengan mata terbelalak, dia menatap sosok spektral yang menginjak dada Qiu Yuanji. Dia adalah pria yang akrab namun aneh, bagian yang akrab adalah bahwa pria ini pastilah Xiao Luo, tetapi yang aneh adalah auranya yang tidak biasa. Meskipun mereka berdiri agak jauh, dia masih bisa merasakan haus darah yang terpancar dari Xiao Luo. Direktur Biro, Tian Zhenxing, dan setiap orang di sana menggigil tak terkendali saat mereka menatap Xiao Luo dengan ngeri, dia tampak menakutkan dan tidak seperti biasanya. Yang mereka lihat sekarang hanyalah monster di depan mereka, dan sepertinya Xiao Luo dirasuki setan. Aura dingin yang ia pancarkan sudah cukup membuat jiwa seseorang mati membeku. Luo Suang sangat mencintai Qiu Yuanji, dan ketika dia melihatnya diinjak oleh Xiao Luo seperti itu, reaksi langsungnya adalah berteriak padanya, "Xiao Luo, apa yang kamu lakukan? Lepaskan pemimpin kelompok kita." Xiao Luo mendongak dan menatapnya dengan dingin. Dia menenangkan dirinya dan memadamkan keinginannya untuk membunuh Qiu Yuanji secara langsung. Perlahan-lahan, matanya kembali normal, namun tetap terlihat mengancam dan dingin. Dia mencabut pedang samurai dari bahu Qiu Yuanji secara perlahan, dan itu menyebabkan lebih banyak darah muncrat saat pria itu menjerit kesakitan yang luar biasa. Dia kemudian menunjuk ke dahi Qiu Yuanji dengan ujung pedang samurai yang berlumuran darah dan berkata, "Qiu Yuanji adalah kabut." Tidak ada emosi yang terdeteksi dalam kata-katanya karena kematian Guan Tong telah membuatnya sangat trauma. Sejauh yang dia ketahui, tidak ada yang bisa menyelamatkan Qiu Yuanji dari amarahnya hari ini. Apa? Qiu Yuanji adalah kabut. Ini lelucon yang buruk, bukan? Tidak ada seorang pun yang mempercayai kata-kata Xiao Luo, karena Qiu Yuanji adalah pemimpin kelompok tim anti-MLM mereka. Dia adalah orang utama yang bertanggung jawab atas operasi anti-MLM kota Xiahai, jadi kemungkinan dia menjadi si kabut sama saja dengan nol. Tian Zhenxing tertawa mengejek dan berkata, "Tuan, Xiao, mungkinkah ada kesalahpahaman antara kamu dan Qiu Yuanji? Bagaimana dia bisa menjadi kabut? Saya telah menyaksikan kemajuannya dari bukan siapa-siapa hingga apa yang telah ia capai saat ini, di setiap langkahnya. Selain itu, ia memimpin hampir seluruh operasi anti-MLM Xiahai dan telah menangkap banyak operator MLM. Dia bahkan menghancurkan beberapa sarang mereka, jadi bagaimana dia bisa menjadi kabut?" Qiu Yuanji merasa hidupnya dipertaruhkan dan berkeringat dingin. Dia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya sekarang akan menjadi perisainya yang paling efektif, dan dia perlu mendapatkan kepercayaan mereka. Dengan dukungan mereka, dia yakin Xiao Luo tidak akan bisa menyakitinya. "Tan, Xiao, aku mengerti sepenuhnya tentang keinginanmu untuk menangkap kabut, tapi tidak masuk akal bagimu untuk menjebakku tanpa bukti apapun. Itu sangat tidak adil bagi saya." Qiu Yuanji melawan rasa sakit yang membakar dari lukanya dan dengan cepat memanfaatkan keraguan rekan-rekan perwiranya. Luo Suang jengkel dan akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia sekali lagi berteriak pada Xiao Luo, "Dasar brengsek, singkirkan kaki kotormu dari pemimpin kelompokku sekarang. Apakah kamu sudah gila? Bagaimana Anda bisa menuduhnya sebagai si kabut? Identitas asli si kabut telah dikonfirmasi dan dia tidak lain adalah mantan informan kami, Guan Tong. Dia sudah mentransfer uangnya dan ada bukti video. Saya sangat curiga dengan motif Anda sekarang atas semua omong kosong yang Anda katakan. Apakah kamu bersama kabut?" Xiao Luo mencibir dengan jijik dan tetap diam. Lalu dia tiba-tiba membawa pedang samurai di tangannya ke bawah menuju lengan kiri Qiu Yuanji seperti sambaran petir, menembusnya seperti paku ke tanah. Qiu Yuanji menjerit kesakitan saat darah muncrat dari lukanya tanpa henti. Seketika, setiap polisi dan anggota pasukan khusus yang menyamar mengarahkan senjatanya ke Xiao Luo dengan jari di pelatuk. Situasi menjadi sangat tegang, dan rasanya mereka hanya membutuhkan alasan terkecil untuk mulai menembak dan mengubahnya menjadi battle royale yang berantakan.
Kalian semua tetap di sini. Tian Zhenxing meraung sambil melambaikan tangannya karena dia masih sangat menghormati NSA. Karena Xiao Luo adalah anggota organisasi itu, dia tidak akan pernah bisa bersama kabut dan kata-katanya cukup dapat dipercaya olehnya. Mereka tidak boleh bertindak sembarangan, mengingat akibat dari menyakiti Xiao Luo untuk menyelamatkan Qiu Yuanji. Itu akan menjadi skenario terburuk, dan ada kemungkinan tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Dia menatap Xiao Luo sambil berpikir dan bertanya, Tuan, Xiao, apakah kamu punya bukti bahwa Yuanji adalah kabut? Yang dia miliki hanyalah omong kosong. Karena Anda berani menyakiti ketua kelompok kami, maka Anda harus berani menghadapi kematian. Mati. Luo Suang tidak bisa lagi menahan amarahnya dan benar-benar kehilangan ketenangannya. Melihat pria yang sudah lama dia kagumi diinjak ke tanah dan ditusuk dengan pedang tepat di wajahnya, dia ragu-ragu dan menembak ke arah Xiao Luo dengan marah. Bang, suara tembakannya memekakkan telinga, dan dengan kilatan moncong, peluru itu terbang dengan kecepatan suara menuju Xiao Luo. Tian Zhenxing terkejut, dan tanpa sadar berteriak, awas. Xiao Luo mencabut pedang samurai pada saat yang sama Luo Suang melepaskan tembakannya, tidak ada yang bisa menangkap gerakannya, tapi mereka hanya bisa melihat bahwa dia mengangkat pedang di depan wajahnya untuk bertahan. Dentang, percikan api terbang dari pedang samurai saat peluru menghantam bilahnya dan memantul, mengenai dinding gunung di sebelah Xiao Luo dan meninggalkan lubang seukuran ibu jari di dalamnya. Hah, apa? Hei, dia benar-benar memblokir peluru dengan pedang. Ya ampun, bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang di sana sangat terkejut, dan mereka menatap Xiao Luo seolah-olah dia adalah sejenis monster. Itu benar-benar sulit dipercaya, dan tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana kejadian seperti itu bisa terjadi. Mereka pernah melihatnya di film fiksi ilmiah atau fantasi, tapi jelas tidak di depan mata mereka. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Masing-masing dari mereka merasa sulit bahkan untuk menelan air liurnya. Tian Zhenxing juga demikian meskipun dia telah mengetahui jauh sebelumnya bahwa orang-orang di NSA adalah monster, tetapi tetap saja, ini keterlaluan baginya. Bagaimana bisa seseorang dengan santainya menangkis peluru dengan pedang? Luo Suang sama-sama terkejut, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Dia mengatupkan giginya dan hendak melepaskan tembakan kedua. Namun, Xiao Luo tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya begitu saja. Dia menghilang seperti hantu dan berlari ke arahnya seperti embusan angin, hanya menyisakan bayangan di belakangnya. Luo Suang bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu sebelum senjatanya direnggut. Xiao Luo lalu menyikut wajahnya dengan kuat. Bam! Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali seperti layang-layang yang patah, mendarat di tanah beberapa meter jauhnya sambil dengan keras mengeluarkan lebih banyak darah. Xiao Luo mengepalkan tinjunya erat-erat, dan pistol di tangannya hancur berkeping-keping, semudah dia menghancurkan selembar kertas. Ini membuat semua orang terkagum-kagum. Luo Suang tiba-tiba ketakutan dan melebarkan matanya untuk menatap Xiao Luo dengan ketakutan. Xiao Luo sedang tidak mood untuk menghadapinya, jadi dia berbalik dan berjalan kembali ke Qiu Yuanji lagi, yang sekali lagi jelas-jelas ketakutan. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka bahkan berusaha mengendalikan pernapasan mereka sebaik mungkin. Mata mereka mengikuti jejak Xiao Luo, dan tidak ada yang terdengar di seluruh ruangan selain gemerisik angin. Ketua, tolong bantu saya. Qiu Yuanji pucat pasi. Dia selalu bangga dengan apa yang telah dia lakukan untuk bangsa Hua, tapi yang dia rasakan hari ini hanyalah ketakutan yang tak ada habisnya. Xiao Luo dari NSA ini lebih buruk dari iblis. Tian Zhenxing ingin mengatakan sesuatu, tapi Xiao Luo memotongnya dengan dingin. Kata-kata itu bukan untuk sutradara, tapi untuk Qiu Yuanji. Qiu Yuanji, jelaskan identitas aslimu dan semua yang telah kamu lakukan di negara kami secara detail, sekarang. Suara itu terdengar bagi Qiu Yuanji, seperti godaan sirene yang merambah kesadarannya. Saat dia bertemu dengan mata tajam Xiao Luo, dia mengalami kesurupan. Matanya kehilangan cahayanya, dan rasanya pikirannya seperti ditipu oleh orang lain.